Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, nama badu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami dari grup kelompok yang beranggotakan Anissa Gifira, Nizar Sadat, Masud Dinta Pratama, dan Gifari Gifri mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan terkait kepemimpinan demokratis. Selanjutnya, presentasi pertama atau presentator yang pertama dilanjutkan oleh Fikri. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang berkaitan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Contoh tokoh pemimpin yang demokratis adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35 John F. Kennedy, Dwight D. Eisenhower, seorang Republikan, dan lain-lain. Untuk ciri-ciri dalam kepemimpinan demokratik, yang pertama, wewenang pimpinan tidak mutlak. Yang kedua, pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan. Yang ketiga, keputusan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Dan yang terakhir, kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Untuk kelebihan dan kekurangan dalam kepemimpinan demokratik, yang pertama, kelebihan, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Yang kedua, keputusan dan kebijakan diambil melalui diskusi. Yang ketiga, menekankan dua hal, yaitu bawahan dan tugas. Untuk kekurangannya, yang pertama itu ada proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang lebih banyak. Dan yang kedua, sulitnya pencapaian kesepakatan. Karakteristik pemimpin demokratik. Yang pertama itu ada pendekatan dua arah, tidak seperti model otokratis yang menggunakan pendekatan satu arah dari bawahan. Gaya kepemimpinan menerapkan pendekatan dua arah dengan mendorong diskusi dan musyawarah. Yang kedua, mendorong partisipasi dan keterlibatan. Partisipasi dan keterlibatan kelompok membuat keputusan yang diambil sebagai pemimpin bersama, bukan keputusan satu orang. Dengan demikian, tingkat penerimaan keputusan dari dukungan dari anggota tim juga lebih besar. Yang ketiga, menghargai ide dan kreativitas. Pemimpin partisipatif mencari opini dan gagasan yang beragam serta membuka semua kemungkinan. Mereka tidak membungkam suara-suara yang tidak setuju atau anggota tim yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin demokratif. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kecerdasan. Yang ketiga, keberanian. 4, kreativitas. Yang kelima, kompetensi. Dan yang terakhir, rasa keadilan. Kesimpulan. Baik, terkait kesimpulan, sebelumnya kenapa kami memilih pemimpinan demokratik. Yang pertama, kepemimpinan demokratik merupakan gaya yang melibatkan bawahan di mana yang harus melaksanakan keputusan, dalam arti kepemimpinan ini berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikut. Selanjutnya, pemimpinan yang demokratis itu adalah pemimpin yang punya gaya kepemimpinan di mana pemimpin suatu organisasi atau negara menerima pendapat atau saran dari rakyatnya atau anggotanya untuk menentukan suatu keputusan dalam organisasi demi mencapai tujuan. Biasanya, kepemimpinan demokratis menganggap dirinya sebagai pengontrol atau pengawas untuk mengatur sebuah organisasi atau negara untuk mengemukakan pendapat dan memberikan kebebasan bagi orang lain. Selain itu, peran seorang pemimpin dalam demokratik juga untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersama telah dilakukan atau dijalankan oleh rakyat atau anggotanya. Kepemimpinan demokratis pada umumnya mengedepankan rakyat sesuai dengan slogannya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana setiap tujuan dan keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan rakyat, seperti yang ditetapkan oleh negara kita Indonesia.
Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjadi contoh seorang pemimpin atau melihat dari sebagian di masyarakat atau dari presiden kita di Indonesia. Seperti contohnya ketika kita terlibat dalam sebuah organisasi, kita mempunyai hak dan wewenang untuk mengemukakan pendapat yang sesuai dengan demokrasi, dan kita juga mempunyai kewajiban untuk menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Baik, cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.